Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita semua pada malam hari yang mulia ini orang-orang yang beruntung, yang Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang paling indah, di tempat yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam raudhah min riyadil jannah. Dan tidaklah seorang sampai kepada tamannya melainkan orang tersebut akan sampai ke dalam surganya. Dan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan kaki kita. Bukan diri kita yang ingin bergerak menuju ke suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan kita, yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan fikiran kita untuk berkumpul bersama orang-orang soleh, untuk berkumpul bersama keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama menyeru menyebutkan asma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita orang-orang yang berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ambil kabar, saat ini kita adalah orang yang paling beruntung. Kita adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan di dalam kitab Sahihul Bukhari bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kali dan setiap kali kita duduk di majelis yang mulia ini, sering kita mendengar guru kita bercerita tentang satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan majelis yang mulia ini. Angumu maghfuran lakum, ente berdiri kalian telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum orang-orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunkan, dibersihkan dosa kita, bersih sebersih-bersihnya. Bahkan dosa kita bukan hanya hilang begitu saja, qad budilat sayyi'atukum hasanat, diganti dosa antum semuanya menjadi kebaikan. Bagaimana antum bukan orang yang beruntung? Bagaimana antum bukan orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dikisahkan di dalam kitab hadis Sahihul Bukhari, di situ diceritakan perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang semisal antum. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diberikan kasih sayang penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah pasti seseorang yang telah meninggal dan menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti semuanya. Siapapun orangnya semuanya harus diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti yang kita tahu, bagaimana bagaimana berita-berita di televisi, seperti yang kita tahu, ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Gini mboten. Wonten angger jenengan mlebu maring hukum persidangan, ada sidang terbuka,
kabeh wong oleh ndeleng oleh ndeleng ini orang diadili diadili oleh hakim dan diadili dan diperlihatkan di seluruh khalayak ramai, ada sidang tertutup. Dan untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sidangnya adalah sidang tertutup. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sidang tertutup. Enggak ada yang melihat. Enggak ada siapapun di situ kecuali Anda, kecuali antum seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan di hadapan Allah. Misal bangun fulan bin fulan untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba pendosa. Ini hamba pendosa. Habislah saya. Saat itu dia mengira, habislah saya. Dosaku akan menjerumuskanku ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu yang dia rasakan semacam itu. Kemudian ini orang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan tirai. Kayak seperti yang barusan saya katakan, sidangnya sidang tertutup. Enggak ada orang yang boleh melihatnya. Kemudian ini orang diadili. Wahai fulan, engkau telah melakukan kemaksiatan pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, engkau melakukan hal yang semacam ini. Kemaksiatan yang semacam ini. Betul ya Allah. Bukan hanya satu. Wahai fulan, tanggal sekian, detik sekian, jam sekian engkau telah melakukan dosa ini. Betul ya Allah. Terus semua dosanya dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengaku apa yang dia kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, dosa-dosamu yang baru saja saya sebutkan telah aku ampunkan. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diampunkan, dosamu yang sebanyak itu telah aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi pahala. Qad budilat sayyi'atukum hasanat. Keburukanmu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nikmat no pembuatan. Saat itu antum butuh kebaikan. Butuh kebaikan yang untuk menolong diri kalian agar kalian bisa mampu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintainya. Emang dasar menungsa. Dikisahkan di kisahnya itu, emang dasar manusia. Wahai Allah, instruksi. Jarene. Kanang sidang kan wonten kados niku nggih mboten. Instruksi ya Allah. Kita tanggal semene yang pernah melakukan dosa kiye ke. Daning laka apa kelalen? Apa kelalen ya Allah? Ini saat ini dan waktu ini saya juga pernah ngelakuin dosa lagi ya Allah. Emang lupa? Enggak ada di catatannya tadi itu, belum antum sebutkan. Belum engkau sebutkan ya Allah. Ini dosa. Maksudnya apa? Agar dijadikan kebaikan juga. Agar dosa yang itu dijadikan kebaikan juga. Emang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Diganti itu dosa dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ini hamba menjadi hamba yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seperti itu, guru kami Al Habib Jindan bin Naufal bin Jindan mengatakan itu Rasulullah tersenyum sampai gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia terlihat. Padahal diceritakan Rasulullah ketika tertawa ataupun tersenyum gak pernah giginya terlihat.
Tapi ketika Rasulullah menceritakan hal tersebut, sampai gigi mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terlihat. Saking bahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu keadaan umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu keadaan umat yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang soleh mendatangi Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar. Minta ini orang soleh ini minta kepada Al-Habib Ali Habsyi, minta didoakan. Wahai Habib, doain saya agar saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa ente ingin didoakan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seseorang jenengan gadai lare, anak kecil. Ketika anak kecil antum semuanya gendolan jenengan, kofiain jenengan ditarik, kofiain jenengan dibuang, jenengan mukanya jenengan dicakar-cakar. Apakah antum semuanya bakal marah? Karo anaknya jenengan bakal marah atau tidak? Gak mungkin marah, justru malah tertawa, justru malah dikecup keningnya. Ginombotan, saking sayangnya antum kepada ini anak. Begitu perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang saleh, kepada hambanya yang baik, kepada hambanya yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta di situ diceritakan, hatta walaupun ini anak kecil nguyuin jenengan, kencing di tubuh kalian, padahal jenengan wis pan mangkat majelis, nganggo pakaian rapi, wangi, wis adus, terus nganggo minyak wangi, masya Allah. Ke bocah nguyuh di badannya antum, di badannya antum, ini anak kencing di badannya antum. Apakah kalian bakal marah, bakal ngamuk? Bocah cilik kurang ngerti, ki wis adus. Nggak mungkin seperti itu. Tapi ini anak kecil akan dikecup, disayang. Malah antum tertawa, antum memaafkan ini anak kecil. Begitu juga perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazal wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafili hatta uhibbah." Tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa ini hamba mengerjakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hamba dicintai Allah, yang senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakanlah perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Jangan tinggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua, berkasih sayang kepada anak-anak kalian, perhatian kepada keluarga kalian. Jangan sampai keluarga kalian mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga
Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada kalian. Pada hamba yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala telah cinta dengan hambanya, Allah taala melanjutkan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha fa in sa'alani la u'tiyannah wa in ista'adani la u'idhannah. Sungguh mulia hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mendengar, dengan pendengaranku mereka mendengar, dengan penglihatanku mereka melihat. Artinya pendengaran kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidaklah kita melihat kecuali yang diridhai oleh Allah taala. Tidaklah kita mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah taala. Tidaklah kita berbuat kecuali yang diridhai oleh Allah taala. Tidaklah kita bertindak kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la u'tiyannah, dan jika mereka meminta akan aku berikan permintaannya. Wa in ista'adani la u'idhannah, dan jika mereka memohon perlindungan kepadaku maka dia akan aku lindungi. Seseorang yang telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang paling beruntung. Jenengan orang gak perlu takut dengan segala sesuatu. Gak perlu takut dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sebab semua yang ada di muka bumi ini kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini remeh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, udah cukup Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Dan mudah-mudahan kita adalah menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berbuat kecuali perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bertindak kecuali tindakan kita adalah tindakan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berbuat kecuali perbuatan yang membawa bangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berbuat kecuali perbuatan yang membawa kebanggaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dikumpulkan di Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.